Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Sahabat, yang Anda saksikan di sini adalah ini keris-keris yang sudah saya persiapkan. Ini nanti rencananya mau tak kirim ke tukang warang saya, Sobat. Nah, ini ada beberapa yang kemarin sudah dalam keadaan saya review, dan untuk yang ini, 3 ini belum saya review. Saya baru saja mendapatkannya, tapi belum saya review ini, Sobat. Nah, ini nanti akan saya bungkus, nanti biar tak kirim ke tukang warang saya, Sobat, biar cepet-cepet dikerjakan. Karena gini, orangnya pun juga bilang kalau musim penghujan seperti ini, entah itu tukang warang ataupun juga tukang warangka, itu sama-sama kesulitan di dalam menggarap garapannya, Sobat. Karena pertama adalah udaranya lembab, itu bisa berpengaruh kepada hasil warangan dan juga hasil finishing warangka. Nah, itulah kenapa kalau untuk sobat yang menitipkan pusaka-pusakanya di saya harus sabar ya. Nah, di sini nanti akan saya review 2 buah pusaka, sobat. Tapi satu ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Pusaka ini bisa dikatakan pusaka yang langka juga. Apa ya? Pusaka aneh. Jadi lagi-lagi saya mendapatkan keris aneh, sobat. Ini kerisnya. Nah, ini pun juga sebenarnya tidak kalah aneh, tapi ini adalah sudah sangat lama sekali ada di saya. Jadi ini bisa dikatakan koleksi pribadi saya yang sudah cukup lama sekali. Saya dulu mendapatkannya memang seperti ini. Jadi warangkanya memang warangka ini, hanya saja waktu itu di sini warangkanya tidak sebagus ini, sobat. Jadi kalau nggak salah di bagian sini ini agak penyok atau apa gitu loh. Karena apa? Karena untuk di kayu di bagian dalamnya itu sudah rusak. Akhirnya terus sama tukang saya, akhirnya terus benain. Nah, dibenain seperti ini. Nah, kita akan melihat bersama-sama seperti apa sih wujud dari keduanya. Nah, ini yang baru saja saya dapatkan, yang mana keris ini bisa dikatakan adalah keris yang aneh ini, sobat. Nanti kalau di antara sobat ini ada yang punya ini, kira-kira tahu gitu nama dapurnya apa, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Karena saya pun juga belum berani untuk memastikan kira-kira ini masuknya di dapur apa. Kemarin gini, teman saya itu memang memiliki sebuah keris. Di keris tersebut dia itu kayak ada apa ya, semacam kayak rajahannya gitu loh, sobat. Tetapi rajahannya timbul. Saya teringat dengan dulu kerisnya Pak Heri. Saya pernah mereview dari kerisnya Pak Heri dulu, itu dia kerisnya memang kecil, tapi dia ada raja timbul-timbulnya gitu loh, sobat. Nah, di sini ini pun juga sama. Kemarin kalau nggak salah teman saya bilang itu yang punya menyebutnya adalah ini, sobat, nogo siluman primitif atau apa gitu loh. Daripada penasaran, kita akan melihat bersama-sama seperti apa sih wujud dari pusakanya. Baik, seperti yang saya, kita akan melanjutkan untuk mereview dari 2 buah pusaka. Nah, 2 buah pusaka ini, yang pertama adalah pusaka yang baru saja tak dapatkan ini dari teman saya Ngawi, dan yang kedua adalah pusaka koleksi pribadi saya yang sudah cukup lama. Oh ya, gini. Jadi saya mendapatkan beberapa pusaka-pusaka bagus itu sebenarnya dari 2 orang ya. Salah satunya adalah dari teman saya yang ini. Itu saya mendapatkan pusaka-pusaka bagus-bagus. Nggak tahu kenapa ya. Beliau itu orangnya bisa dikatakan pintar sekali di dalam mencari barang. Karena mungkin relasinya banyak banget gitu loh. Nah, ini adalah warangkanya. Jadi warangkanya memang seperti ini. Dan warangka ini pun juga sebenarnya masih layak ini, sobat. Jadi mungkin nanti tidak diganti warangkanya, biarkan ini. Dia memakai ladrang Solo. Nah, seperti ini. Coba kita akan melihat seperti apa sih wujud dari kerisnya. Jadi saya masih belum bisa memberikan sebuah nama dapurnya ini apa gitu loh. Jadi memang gini, sobat. Terkadang bukan saya saja, terkadang juga para senior terkadang, dan juga teman-teman yang lainnya terkadang itu mempunyai atau menemui dari dapur-dapur yang bisa dikatakan di buku itu tidak ada. Jadi di buku panduan kita itu tidak ada, atau di dalam pengetahuannya itu memang tidak ada. Itulah kenapa kalau untuk saya pribadi, sobat, bahwasanya dapur pusaka itu kemungkinan dulu itu jenisnya sangat banyak banget gitu loh. Hanya saja yang terbukukan itu cuma beberapa. Akhirnya kita kalau menemui dapur-dapur aneh itu pun juga akhirnya bingung seperti apa. Nah, seperti apa nama dapurnya gitu loh, sobat. Nah, coba kita akan melihat seperti apa ini untuk diwujudnya, yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di dapur ini saya masih belum tahu kira-kira namanya apa.
Nah, ini adalah wujud dari dapurnya, sobat. Nah, kalau Anda melihat di sini, untuk di kerisnya ini masuknya di keris patrem ini, sobat. Maksudnya di keris patrem, dan kalau Anda melihat, nah, seperti ini. Untuk di bilahnya, ini ada semacam kayak apa ya, rajah ataukah semacam kayak ini ya, motif gitu loh. Dia bermotif ini, sobat. Nah, seperti ini kayak motif dedaunan. Kalau yang di sini seperti kayak motif tulisan. Nah, di baliknya pun juga sama. Ini kalau sini kita bisa melihat ada huruf kayak S gitu ya ini. Nah, ini seperti ini nih. Ini terkadang unik loh ya, dapur-dapurnya kayak gini. Nah, kalau Anda melihat di sini untuk digandiknya, kira-kira ini membentuk gandek apa ini, sobat? Apakah semacam gandek ke burung, ataukah naga, ataukah seperti kayak nogo kekek seperti itu? Nah, ini saya masih belum bisa ini, sobat. Belum bisa menamai kira-kira ini masuk di dapur apa. Makanya kenapa saya sebut ini keris aneh. Kalau dari teman saya kemarin itu nogo siluman primitif gitu saja. Nah, ini masih kotor ini. Ini nanti biar diberikan sentuhan yang eksklusif oleh tukang warang saya ini. Nah, coba Anda amati. Bilahnya ini dia ada motifnya ini, sobat. Nah, ini hanya saja kan apa ya, terbalut dengan karat, jadinya tidak begitu kentara. Mungkin ini nanti kalau seumpama bagus nggak usah diwarangi, ya nggak usah diwarangi saja ini. Nah, ini kayak gini nih. Ini juga ada motifnya loh ini, sobat. Karena kalau diwarangi kayaknya ini, untuk di motifnya ini kayaknya tidak akan terlihat. Karena kalau diwarangi kan otomatis dia bilahnya akan hitam, sobat. Nah, itulah kenapa mungkin nanti coba tidak diwarangi saja dulu ini, biar tahu gitu loh, kira-kira ini motifnya ada motif apa saja gitu. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Mungkin di antara sobat ini ada yang kebetulan punya, Mas, saya punya, Mas, yang seperti itu. Nah, silakan Anda tulis di kolom komentar jika memang tahu kira-kira ini masuk di dapur apa. Kerisnya ini lok 3. Bentuknya ini masuk bentuk patrem ini, sobat. Berapa senti nih ya? Coba akan saya ini ukur dulu. Ini sekitar 16 cm nih. Nah, 16 cm ini, sobat. Stop bro. Bentar. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu dari keris aneh yang berhasil saya mahari dari teman saya kemarin. Beliau menawarkannya kepada saya, Mas, ini Mas, silakan diambil, katanya gitu. Tak lihat-lihat, ini memang unik sebenarnya. Ini bisa dikatakan, nah, kalau Anda melihat di sini untuk dibilahnya ini masih lumayan tebal ya. Jadi dilihat dari bentuknya ini memang lumayan masih tebal, dan juga bisa dikatakan ini masih lumayan utuh ini, sobat. Nah, ini adalah pusaka pertama di review kita kali ini, dan keris ini saya menyebutnya adalah keris aneh karena saya belum tahu nama dapurnya. Lalu yang kedua, sobat, kita akan mereview ini. Nah, ini rencana mau saya rilis kepada panjenengan. Mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan salah satu dari ini. Adalah koleksi pribadi saya sebenarnya, yang sudah sangat lama. Nah, ini kalau memang maharnya cocok, nggak apa-apa, akan saya lepas ini. Untuk di dapurnya sendiri saya masih bisa dikatakan agak apa ya, agak bimbang gitu. Kira-kira ini juga masuk di dapur apa? Karena bentuknya itu menyerupai dua keris, sobat. Dua dapur gitu loh. Nah, ini warangka gawannya. Jadi ini memang gawannya seperti ini. Hanya saja waktu saya mendapatkan itu di bagian sini agak apa ya, agak tepos gitu. Nah, ini sudah dibenahin oleh tukang saya. Kalau untuk bahannya mungkin apa ini ya? Mungkin kuningan gitu saja ya. Kuningan yang dilapis disepuh ke perak, mungkin seperti itu. Oke, kita akan melihat wujud dari pusakanya nih, sobat. Nah, ini ada semacam kayak pamornya di bagian sor-sorannya. Kalau dilihat seperti ini kayak pamor lentang kemukus, sobat. Kalau di sini. Nah, kalau kita balik seperti ini, di bagian atasnya itu agak apa ya? Memang sudah agak aus. Mungkin ini memang pamornya adalah lentang kemukus.
atau juga pamor jimatan. Tetapi sobat, kalau Anda melihat di sini, untuk pamor yang dia menyeberang ke Gonjo ini disebut ada tambahannya, yaitu asihan. Nah, seperti itu. Kalau dia dari Bilah dia menyeberang sampai ke Gonjo, itu pamornya ditambahi pamor asian. Jadi kalau lintang kemukus begitu ya, berarti lintang kemukus asian. Itu seperti itu di dalam pengetahuan Tosan Aji yang saya ketahui sobat. Mungkin akan saya ini ya, mungkin biar kita sama-sama tahu gitu, akan saya bukakan untuk di buku pamor. Sebentar, tak ambilkan dulu untuk di buku pamornya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sobat, pamor yang menyatu antara Bilah dan Gonjo. Nah, ini adalah namanya pamor asian. Ini adalah beberapa dari bentuk pamor yang menyatu antara Bilahnya dan juga sampai ke Gonjo. Ini ada pamor asian, lalu juga ada pamor pancuran mas. Nah, seperti ini. Lalu juga ada pamor adek iras. Nah, ini coba kita akan membaca di pamor yang asian. Bentuknya sama dengan ngulit semongko, hanya pamornya menyambung antara Bilah dan Gonjonya. Karena tuahnya memperlancar pergaulan termasuk antar jenis, maka pamor ini disebut asian. Secara lengkap disebut pamor ngulit semongko asian. Ada juga wasutah asian, tetapi jarang sekali. Kedua pamor ngulit semongko dan wasutah ini tidak pemilih, tetapi pada pamor asian keris itu menjadi pemilih dan tidak setiap orang cocok. Nah, sama halnya dengan pusaka ini sobat. Ini kalau boleh bilang tidak semua orang cocok. Ya, cocok untuk bagi yang mampu memaharinya gitu saja, biar nggak terlalu dipersulit gitu sobat ya. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka koleksi pribadi saya sebenarnya. Nah, untuk di dapurnya sendiri, kira-kira kalau menurut Anda ini sobat, ini kira-kira masuk di dapur apa ini? Apakah ini brojol? Nah, ataukah ini dapurnya adalah ini? Kalau ini brojol mungkin brojol Gonjo Iras ya. Kan di sini dia ini iras ini sobat. Nah, cuma ada pembatasnya seperti ini. Ataukah ini masuk di dapur jala atau kebu lajar? Kira-kira seperti apa ini? Kalau menurut sobat ini masuknya di dapur apa ini ya? Kalau melihat dari wadidangnya bagian belakangnya sini, nah ini kayak dapur jala. Tapi kalau melihat di sini, ini semacam kayak ini apa brojol dan juga kayak kebu lajar, karena untuk digandeknya dari bentuknya yang patrem, dia ini gandeknya kok agak tinggi gitu loh sobat. Nah, monggo di antara sobat mungkin ada yang lebih tahu, silakan tulis di kolom komentar sobat. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara. Wong Jawa ojo sampai ilang Jawa nih. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.